Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau menyelami topik yang penting banget nih dari catatan Anda di bab 14 buku Strategic, The Skill to Set Direction. Topiknya kolaborasi. Betul. Kolaborasi ini kan sering banget diomongin ya. Tapi gimana sih biar bener-bener jalan? Nah, itu dia. Kita coba gali ya, intisari paling berharga buat Anda dari bab ini. Oke, soalnya kolaborasi ini memang ada di mana-mana sih. Catatan Anda kan nyebut ya, pemimpin itu bisa habis 85% waktunya buat aktivitas kolaboratif. 85%. Banyak banget itu. Ya, banyak. Tapi ironisnya nih, hasilnya seringkali kurang memuaskan gitu. Cuma sekitar 6% orang yang merasa kolaborasi mereka itu rutin hasilnya luar biasa. Dan kurang dari 10% merasa informasi dibagi secara efektif. Wah, 85% waktu tapi cuma 6% yang merasa hasilnya luar biasa. Itu angka yang cukup bikin kaget ya. Iya kan? Jelas banget ada ruang perbaikan yang besar di sini. Oke, mari kita bedah nih. Salah satu faktor yang diangkat di catatan Anda itu kan soal jarak fisik. Iya, jarak. Ada penelitian lama, kayaknya Thomas Allen ya disebut di situ yang nunjukin kalau makin dekat jarak fisik, ya makin gampang orang komunikasi, kolaborasi spontan gitu. Betul, kedekatan fisik itu memicu interaksi. Nah, di era kerja hybrid sekarang ini, tantangannya jadi beda ya. Gimana caranya kita memperkecil jarak virtual ini biar kolaborasinya tetap bagus? Itu poin bagus banget. Dan selain jarak, ada lagi yang penting, budaya organisasi. Budaya ya? Gimana tuh pengaruhnya? Bahasa. Bahasa yang dipakai pemimpin itu bisa ngebentuk pola pikir tim. Mau kolaboratif atau malah kompetitif di internal. Ingat studi dari Stanford yang dikutip catatan Anda? Oh, yang soal nama permainan itu ya? Itu dia. Pas disebut community game, 70% peserta milih kerjasama. Tapi giliran disebut Wall Street game, angkanya anjlok jadi 30%. Wow, beda jauh ya cuma karena nama. Jauh banget. Jadi pesannya jelas kan? Dorong kolaborasi di dalam, kompetisinya simpen buat lawan di luar aja. Gitu. Menarik soal bahasa pemimpin. Tapi, seberapa realistis ya mengubah budaya cuma lewat kata-kata? Tanpa ada perubahan di sistemnya atau insentifnya mungkin? Pertanyaan bagus. Dan memang harus sejalan, nggak bisa cuma salah satu. Bahasa itu salah satu alat. Tapi ya harus didukung sistem juga. Nah, ngomong-ngomong soal cara kolaborasi, ini ada satu temuan yang mungkin paling bikin kaget dari sumber Anda. Oh ya? Apa tuh? Ternyata, kolaborasi yang paling efektif itu seringkali dimulai dengan kerja sendiri dulu. Hah? Kerja sendiri? Bukannya malah kontradiktif sama kolaborasi? Pak, karena mencegah orang langsung ikut-ikutan ide pertama yang muncul, atau yang disebut groupthink itu. Masuk akal juga sih, biar nggak langsung ikut arus ya. Tapi gimana caranya ide-ide individu itu nanti bisa nyambung jadi satu? Jadi beneran kolaboratif, bukan cuma kumpulan ide pisah-pisah. Nah, disitulah peran fasilitasi jadi krusial banget nih. Ini ditekankan di bab 14 ini. Fasilitasi ya? Oke. Fasilitator yang efektif itu bisa mengatur ritme. Ada waktunya untuk berpikir divergent, brainstorming. Keluarin ide sebanyak-banyaknya tanpa dihakimi dulu. Terus ada waktunya buat convergent, mulai sortir, evaluasi. Baru deh ambil keputusan. Jadi ada prosesnya nggak langsung debat gitu ya? Betul. Dan yang penting dicatat nih, fasilitator itu idealnya netral. Dia ahli soal prosesnya, bukan soal hasil akhirnya. Makanya, pimpinan itu sebaiknya nggak merangkap jadi fasilitator di rapat penting timnya. Kenapa? Ya karena kehadiran dan opini pimpinan itu secara alami bisa mempengaruhi arah diskusi. Bisa bikin orang sungkan ngasih ide beda. Wah, iya juga ya. Soal fasilitator netral ini kayaknya tantangan tersendiri ya di banyak organisasi, apalagi yang skalanya mungkin nggak terlalu besar. Betul sekali. Itu tantangan praktisnya. Nah, kalau kita bicara fasilitasi yang baik, ini seringnya kan terjadi dalam konteks rapat atau pertemuan ya. Iya, benar. Sumber Anda kan juga merujuk ke kerangka dari bab lain, bab 16 soal rapat yang relevan di sini. Ditekankan kalau pertemuan kolaboratif yang efektif itu perlu 3 hal. Intent, decisions, insights. Oke, intent, decisions, insight. Bisa dijelasin dikit? Intent itu tujuan yang jelas. Kenapa sih kita ngadain pertemuan ini? Harus jelas dari awal. Oke. Biar nggak ngalor ngidul ya. Terus? Terus decisions. Pertemuan itu harus menghasilkan keputusan nyata,
bukan cuma ngobrol muter-muter tanpa hasil. Sip, harus ada output konkret. Dan terakhir, insights. Ada pembelajaran baru yang didapat dari pertemuan itu, sesuatu yang mencerahkan atau mengubah cara pandang. Oke, intent, decisions, insight. Tanpa ini rapat ya jadi kayak buang waktu ya. Gak heran kalau 83% eksekutif merasa rapat mereka itu sia-sia, seperti disebut di catatan Anda. Persis. Jadi ini soal struktur, soal tujuan yang jelas. Bukan sekedar kumpul-kumpul aja. Oke, jadi bukan cuma ngumpulin orang di satu ruangan ya? Bukan. Dan ada satu lagi nih, penguat kolaborasi yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya besar. Jelaskan mengapa. Jelaskan mengapa maksudnya. Iya, kasih alasan di balik permintaan atau inisiatif kolaborasi itu. Catatan Anda kan mengutip penelitian Robert Cialdini, ahli persuasi itu. Oh, Cialdini, iya. Dia nunjukin kalau hanya dengan memberi alasan, bahkan kadang alasan yang kedengarannya sepele, kita bisa ningkatin kemauan orang buat komitmen dan kolaborasi sampai lebih dari 30%. Wow, 30% lebih cuma dengan ngasih alasan. Iya. Karena itu, memicu respons logis dan bikin orang merasa jadi bagian dari tujuan yang lebih besar gitu. Ada konteksnya. Oke, ini banyak banget poin penting ya. Jadi, kalau dirangkum buat pendengar kita nih, apa artinya semua ini? Kolaborasi yang efektif itu bukan sihir ya ternyata, tapi lebih kayak serangkaian perilaku yang bisa kita desain, kita pupuk gitu. Betul, bisa dirancang. Perhatikan jarak, fisik maupun virtual, perhatikan bahasa kepemimpinan yang dipakai, terus ciptakan ruang buat mikir sendiri dulu sebelum diskusi bareng. Yep. Pastikan ada fasilitasi yang baik, yang fokus ke intent, decisions, sama insights. Dan jangan lupa, jelaskan mengapanya. Tepat sekali. Kolaborasi sejati itu akarnya ada di nilai dan prinsip kerja kita. Jadi pastikan budaya kerja, bahkan mungkin sistem insentifnya, itu mendukung kerjasama. Ingat kutipan Charles Darwin yang disinggung sumber Anda? Dalam sejarah panjang makhluk hidup, yang unggul itu bukan cuma yang terkuat. Tapi mereka yang paling bisa beradaptasi, belajar berkolaborasi, dan berimprovisasi secara efektif. Itu kuncinya. dalam juga ya pesannya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa dibawa pulang oleh pendengar kita. Mungkin gini, coba pikirkan dalam proyek kolaborasi Anda berikutnya, berdasarkan obrolan kita hari ini, satu aja perubahan kecil apa yang bisa Anda coba terapkan. Ya, satu perubahan kecil aja. Mungkin cara memulai rapatnya, atau cara mendorong ide awal, sesuatu yang bisa bikin kolaborasinya jadi sedikit-sedikit aja lebih efektif. Coba renungkan itu. Nah, bagus itu. Oke, sampai di sini dulu penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.